pagi adik-adik. Senang berjumpa kembali adik-adik ya di minggu pagi ini dalam IMPA. Sekalipun kita masih bertemunya secara online ya, adik-adik di rumah, Bunda juga di rumah Bunda. Tetapi sayang, kita harus selalu ingat ya, sekalipun kita beribadahnya di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus tetap beribadah dengan tertib, dengan sopan, dengan kudus, dengan benar ya. Jadi adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan uang kolektenya, duduk yang rapi, jangan adik-adik lari-lari atau jalan-jalan, duduk nggak baik, jangan ya sayang ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kudus. Duduk yang rapi. Nah, kita saat teduh dulu sayang ya, semua adik-adik saat teduh, Bunda saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik boleh bangkit berdiri sayang semuanya. Kita akan mohon berkat Tuhan dulu sebelum ibadah kita mulai. Adik-adik boleh ya doanya ikutin dalam hati ya sayangnya, sama-sama Bunda. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kami anak-anak yang masih kecil. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak yang masih kecil mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, beri kami hati yang mendengar dengan baik, beri kami Roh Kudus Tuhan. Sebab kami mau serahkan ibadah kami yang singkat ini hanya dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita akan menyanyi Kidung Ceria 361. Adik-adik boleh menyanyi sambil bergaya, boleh ya, sambil seperti ada menarinya juga boleh. Yuk kita siapkan KC 361 hari Minggu. Kita akan membaca daripada Mazmur. Duduk yang baik. Kita akan baca Mazmur 133. Adik-adik yang sudah bisa baca, dibuka Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Adik-adik mengikuti membaca ya bersama-sama dengan Bunda. Yang adik-adik TK minta bareng sama Mama ya sayang ya untuk membacakannya juga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, demikian Mazmur untuk pagi ini. Kita akan sambut dengan menyanyi dari Kidung Ceria 184. Kidung Ceria 184 ya, bermacam-macam anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya.
Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita siapkan Alkitab kita yang akan dibaca dari 1 Yohanes 2, 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17, judulnya perintah yang baru. Kalau sudah ketemu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga ibadah bisa berlangsung hingga detik ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, kirimkan roh hikmat kebiasaan atas kami, biarlah kami dapat memahami dan dapat mengerti firman kebenaran-Mu. Berkati hamba Tuhan, biarlah hamba dapat memberitakan firman kebenaran-Mu saja. Ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita baca kitabnya sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17 yang menyatakan perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulainya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulainya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita masih ketemu lagi di ibadah online minggu hari ini. Kak Merlin mau tanya ke adik-adik nih, ada yang pernah mendengar kata kasih tidak? Atau mungkin pernah mendengar atau mungkin tahu arti kasih itu apa? Adik-adik, kasih itu adalah tindakan memberikan perhatian atau kebaikan kepada orang lain. Jika kita tidak mengasihi orang lain, itu sama aja kita mengundang atau mengajak orang lain untuk bermusuhan. Nah, hal ini yang membuat Yohanes merasa sedih. Nah, adik-adik, Yohanes adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Yohanes pergi untuk memberitakan Injil. Yohanes pergi untuk mengajarkan semua orang berita kebaikan atau berita sukacita, yaitu Tuhan Allah menyayangi kita semua. Beberapa tahun kemudian, Yohanes telah berusia lanjut. Yohanes mendengar bahwa ada anggota jemaat yang merasa dirinya paling baik, melaksanakan perintah Tuhan dan paling tahu kehendak Tuhan. Sikap mereka ini membuat mereka menjadi sombong, membuat mereka merendahkan orang lain, membuat mereka merasa paling baik dan benar. Dan itu membuat Rasul Yohanes merasa sedih. Nah, Yohanes pun mengambil kertas dan dia menuliskan sebuah surat kepada jemaatnya yang seperti yang kita baca tadi. Adik-adik, bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tindakan kasih dilakukan karena Tuhan Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi dunia, semua orang di dunia, semua yang ada di dalam dunia, Tuhan Allah kasihi.
Dan Tuhan Allah tidak memilih kepada siapa Dia mau menyatakan kasih-Nya. Dan kasih itu benar-benar ditunjukkan kepada semua orang. Semua orang diperhatikan oleh Allah. Nah, adik-adik, kasih yang benar-benar ditunjukkan yang dapat kita nyatakan, yang pernah kita tahu atau yang kita tahu sampai saat ini, salah satunya adalah dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Pengampunan yang Tuhan lakukan, pengampunan yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah seharusnya melakukan kehendak Tuhan Allah juga. Adik-adik, kita tahu nih, Tuhan Allah mengasihi kita, Tuhan Allah sayang sama kita, baik sama kita. Maka kita pun juga harus mengasihi orang lain. Adik-adik, jika kita telah mengerti bahwa Tuhan Allah telah mengampuni kita, maka kita tidak boleh merendahkan orang lain atau menghina orang lain, merasa diri paling baik dan paling benar. Karena dahulu seperti yang kami tadi ceritain, ada sekelompok orang yang merasa mereka lebih baik, tidak berdosa, dan kelompok-kelompok itu ternyata adalah kelompok-kelompok yang berada dalam anggota gereja. Mereka menganggap diri mereka lebih baik dan orang-orang lain di gereja itu nggak sebaik mereka. Adik-adik, surat 1 Yohanes ini ditulis kepada jemaat-jemaatnya untuk membuat mereka untuk selalu saling mengasihi. Warga jemaat harus tahu bahwa Tuhan Allah mengasihi mereka, jadi mereka juga harus mengasihi orang lain. Dan surat ini juga mau mengingatkan kepada kita semua dan kepada warga di situ bahwa Tuhan Allah yang telah menjadikan warga jemaatnya sebagai anak-anaknya, itu berarti warga jemaat harus melakukan kehendak Tuhan Allah, yaitu Bapa kita, Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Dan itu adalah salah satu kehendak yang Tuhan Allah mau kita lakukan adalah mengasihi. Adik-adik, kemarin mau ajak adik-adik untuk beraktivitas. Kalau adik-adik ada kertas, ada krayon, pensil warna, atau apapun, origami, boleh disiapin. Nanti bikinnya boleh setelah ibadah ini aja. Nah, bikinnya kayak gini nih. Kamera ini udah bikin nih, kamera bikin 2. Ada yang pakai origami, ada yang pakai spidol, pensil warna. Ini boleh bikin ayatnya doang, 1 Yohanes 2 ayat 10 atau sekreasinya adik-adik. Dan ini juga kamera udah bikin yang pakai tulisan, nanti kamera foto deh, nggak kebaca ya. Nanti kalau misalkan udah selesai, boleh di-upload ke akun sosial medianya Mama Papa, atau kalau ada adik punya boleh di-upload. Nah, bisa di-upload ke Facebook, bisa di-tag ke Facebooknya Tokat PA Eklesia, atau mungkin di-tag Kak Merlin juga di Facebooknya Kak Merlin dan Instagramnya, nanti biar kita repost. Nah, dengan menggunakan akun sosial media kita posting kayak ginian, itu juga dapat menjadi sarana buat kita untuk mengasihi sesama. Kita bisa jadi berkat buat orang lain, daripada sosial media dipakai hanya untuk main game doang, dipakai untuk menghujat orang, menghina orang, posting yang berita-berita hoax, berita-berita yang nggak benar. Jadi mari kita pakai untuk hal-hal yang lebih berguna, lebih baik, dan bisa menjadi berkat, sarana untuk mengasihi sesama kita. Jadi adik-adik, marilah kita menunjukkan sikap saling mengasihi kepada siapapun sebagai tanda bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Tuhan Allah mengasihi kita sebagai tanda, kita juga sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, jika kita mengasihi orang siapapun dia, maka kita telah melakukan hal-hal yang berguna dan penuh sukacita, dan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, dapat menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat dan setiap orang yang berada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berdoa, semuanya lipat tangan, mata, serta berdoa yang baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik.
Dan biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, mampukan kami untuk mampu mengasihi sesama kami, mampukan kami untuk tidak memandang pada siapapun kami mengasihi, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami dapat menunjukkan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah yang mampu mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka di tengah pandemi saat ini, tengah situasi yang sulit saat ini. Tuhan, biar Tuhan menyertai setiap pekerjaan mereka, setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat bertahan, dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan bantuan-Mu di tengah situasi saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk adik-adik, anak-anak Tuhan yang di tengah pandemi ini, di tengah belajar online-nya, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Berkati para guru mereka sehingga guru-gurunya dapat memberikan pelajaran dengan baik dan dapat diserap dengan baik oleh anak-anak ya Tuhan. Tuhan berkati juga bunda dan kakak layan dalam kehidupan pelayanan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan sertai tugas tanggung jawab mereka, biarlah mereka dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati ya Tuhan. Tuhan yang baik, berkati juga gereja kami, berkati Bapak Ibu Pendeta, berkati Bapak Ibu Majelis, semua kenam pelkat, dan berkati juga kakak-kakak dari tim multimedia yang selalu membantu kami sehingga ibadah online kami dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa ini, berkati kami di tengah pandemi, pulihkan bangsa ini ya Tuhan, berkati para pemimpin atasan, Bapak Presiden beserta jajarannya, biarlah mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, biarlah setiap kebijakan yang mereka ambil dapat kami ikuti Tuhan, dapat kami taati, sehingga kami dapat bersama-sama bersatu untuk memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Jaga lindungi kami selalu Tuhan, berikan kami kesehatan, biarlah Tuhan menjadi APD, Tuhan menjadi masker kekuatan bagi kami, biarlah Tuhan menjadi imun bagi kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan untuk hari ini. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, apa yang sudah kita dengar, kita ingat, kita lakukan ya dalam kehidupan kita. Nah, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik persiapkan persembahannya. Nanti ya adik-adik bisa minta mama papa untuk bawa ke gereja dalam amplop atau ditransfer juga boleh ya. Kita akan menyanyi lagu persembahan kita yaitu Kidung Ceria 217. Ya, adik-adik kita siapkan sambil kita memberikan persembahan. Boleh bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Semua tunduk kepala, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan sembah hanya di dalam kasih Putra-Mu Yesus Kristus, kembali kami anak-anak-Mu yang masih kecil menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah melayakkan kami untuk memberikan persembahan yang sangat sedikit ini.
Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau memberkati kami, memberkati persembahan, supaya Tuhan Yesus yang baik, persembahan yang kami berikan berguna untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebab kami mau percaya, mau serahkan persembahan kami hanya dalam kasih Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah terlebih dahulu berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita akan menyanyi satu lagu ya adik-adik. Sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan menyanyi dari KC 358. Adik-adik masih tetap berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, satu mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Ibadah kami berlangsung dengan baik hingga detik ini. Saat ini kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing Tuhan, sertai kehidupan kami, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tetap jaga kesehatan. Kalaupun emang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Selalu cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.